kopi. Ada kopi hitam, kopi susu, susunya juga ada. Kopi mix, teh juga ada. Yang panas ada, yang dingin nggak ada. Kopi. Pak, sini deh. Saya pesan satu. Siap teh. Mau yang pahit atau mau yang manis kayak saya? Yang pahit aja, biar sekalian cocok sama suasana hati. Wah, hati siapa nih yang lagi pahit? Cuman lagi nunggu orang yang sepertinya udah nggak ngerasa buat ditunggu. Berat ya, tapi kopi itu setia mbak. Mau ditungguin, mau enggak, dia tetap hangat kalau disayang. Bapak sering jualan di sini? Enggak juga teh, biasanya jualan di Bandung. Cuman lagi nyacar aja ke sini. Kadang nemu yang haus, kadang nemu yang patah hati. Dua-duanya saya kasih kopi. Lucu juga ya, saya curhat ke orang yang baru ketemu. Kadang orang asing malah paling aman buat curhat teh. Saya nggak tahu siapa yang ditunggu. Tapi semoga yang ditunggu sadar bahwa ada yang nungguin. Akhirnya kita bisa ngobrol berdua. Tumben, kamu yang ngajak duluan. Iya, saya butuh ngobrol sama orang yang saya percaya. Saya siap dengar apa aja. Emang apa yang lagi kamu pikirkan? Saya jatuh cinta, Gus. Oh ya? Mungkin gak ya? Dia punya perasaan yang sama seperti yang aku rasakan. Aneh bener. Mungkin kampung ini gak cuma jadi tempat aku berjuang, tapi juga tempat aku jatuh cinta juga. Sama siapa? Iqbal. Ternyata yang selama ini aku pikirkan itu salah. Saya bingung harus gimana. Saya nggak berani langsung ngomong ke dia. Saya takut kehilangan persahabatan kita. Terus kenapa cerita ke saya? Karena saya percaya sama kamu. Kamu orang paling jujur yang saya kenal. Tolong kasih ini ke Iqbal. Tapi jangan bilang dari saya. Iya, saya ngerti. Saya bakal sampaikan. Makasih ya Gus. Kamu udah selalu ada buat aku. Ngomong-ngomong, udah sore nih. Pulang yuk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begini Pak RW, beberapa hari ini kampung kita terus-terusan diganggu. Suara tangisan, bayangan, sampai ada kabar warga kerasukan Pak. Kami curiga Pak, semua itu ulahnya Boski dan anak buahnya, tapi bukan karena makhluk halus. Kami juga lihat mereka mondar-mandir di tanahnya Mang Unar Pak, bawa senter sama topeng, kayak lagi nyebar teror gitu.
Saya paham kekhawatiran kalian. Tapi hati-hati, Nak. Kita belum punya bukti yang kuat. Tapi Pak, ini jelas-jelas sudah mencurigakan Pak. Kecurigaan bukan kebenaran. Islam mengajarkan kita tabayun, mencari kejelasan dulu. Jangan langsung menuduh. Bisa jadi kita benar, tapi kalau cara menyampaikannya salah, kita yang disalahkan. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Amati terus. Catat, kumpulkan saksi-saksi. Kalau sudah cukup kuat, baru kita lapor dan hadapi bersama. Ingat, jangan pakai emosi. Siapa? Kadang yang paling menyakitkan itu bukan ditinggalkan, tapi harus merelakan sebelum sempat memiliki. Surat ini malah buat hati hancur berkeping-keping. Aku harus tegar karena sisa keberanian yang telat aku kumpulkan jangan tersia-siakan. Aku pikir aku cuman butuh waktu, tapi nyatanya waktu malah bikin kita jauh. Dan aku baru paham bahwa cinta gak selalu berarti memiliki. Kadang cuman dengan mendoakan dari jauh dan belajar ikhlas walaupun hati gak rela. Karena ada perasaan yang hanya diciptakan untuk dikenang, bukan untuk disandingkan. Yang panas ada, yang dingin gak ada. Kopi, 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 kopi. Loh, Kang, lagi galau ya? Wajahnya kayak gagal panen. Panennya gagal mang sebelum sempat menanam. Sama kayak kopi saya, kalau kelamaan gak diaduk, pahit. Nih, kopi penghapus sedih. Kopi ini gak bisa bikin jatuh cinta, tapi bisa bikin kuat menjalani kenyataan. Kadang saya pikir mang, lebih baik ngobrol sama tukang kopi daripada ngobrol sama yang kita sayang mang. Soalnya kopi gak pernah bohong. Hitam ya hitam, pahit ya pahit. Gak kayak perasaan. Kadang bilang temen, kadang bilang demen. Tenang Kang, dunia cuma gak tentang cinta, tapi tentang siapa yang bikin kita bertahan.